Salam semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Halo. Walaupun suaranya tidak kedengaran, saya percaya semuanya menjawab salam. Juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, salam dan damai sejahtera kiranya turun atas setiap kehidupan kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dengan hati yang penuh ucapan, dengan penuh sukacita. Hingga pagi hari ini kita boleh semua dapat menghampiri hadirat Tuhan dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami ada pagi hari ini sungguh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Dan pagi hari ini kami umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang ada dimanapun, yang mau beribadah melalui Zoom. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, mempersembahkan kehidupan kami, mempersembahkan ucapan syukur kami kepadamu. Karena itu Tuhan Yesus, mari tolong setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Berikan kami roh-Mu, roh sukacita-Mu, roh yang bergairah akan-Mu Tuhan. Hingga kami dapat mempersembahkan pujian yang terbaik bagi-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Jamah dan lawat kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya saat kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, ada sesuatu yang baru Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berletih lesu Kau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan Kau berikan kekuatan. Karena kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan menjamah memenuhi setiap kami umat-Mu di tempat ini, bahkan di yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah kami pagi hari ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Kau pencipta atas setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau mengasihi kami dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur pagi ini Bapa, karena itu layak Tuhan kami mempersembahkan pujian kami, syukur kami hanya bagi Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Kau pencipta kehidupan kami. Kau pencipta hidup, syukur kepada Tuhan.
bahwa hanya Dia satu-satunya Allah penguasa tunggal dalam hidup kita. Pencipta hidupku, haleluya. Pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku, haleluya.
satu-satunya Allah yang mulia, yang kudus, yang layak terima segala pujian kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia awal, dia yang akhir, dia yang alfa, dia yang omega. Karena segala pujian hanya bagimu, segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu, segala pujian dan syukur bagimu. Haleluya. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian kami Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan pagi hari ini angkat suaramu, sembah Dia pagi hari ini. Berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, segala hanya bagi Tuhan. Kau Allah yang tak pernah berubah, Kau Allah yang kekal selamanya. Kau yang awal dan yang akhir. Oh, haleluya. Sungguh dahsyat Kau Tuhan, sungguh hebat Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terpuji namamu Bapa. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya namamu. Ya nama liasi kita karya dalam ase. Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kau yang berkuasa, yang memelihara kami Tuhan, yang memiliki segenap hidup kami. Kau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu yang besar. Buat terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau katakan segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu.
Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Oh Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah kita yang termulia. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Dengan sukacita kami mau bersorak-sorak bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena ditutupin masker saya senyumnya nggak kelihatan. Karena itu coba beri hormat sebelah kiri dan sebelah kananmu dengan seperti ini. Dengan katakan Tuhan Yesus memberkatimu sekalipun tidak kedengeran. Haleluya, kita mau bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Amin.
kuasa kebangkitan-Mu yang memulihkan setiap kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyaallah. Amin. Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan padam. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyaallah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah Raja kita. Haleluya. Tetap kalau yang tidak kuat boleh duduk ya Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Berkarya dan bekerjalah Engkau Rohul Kudus di tengah kami melalui kebenaran firman-Mu. Sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena Kaulah satu-satunya pokok anggur kehidupan kami. Di luar daripada-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa dalam hidup ini. Hanya melekat kepada-Mu dan tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kami kuat, kami hidup oleh anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Kau mengasihi kami begitu luar biasa. Kau menjadikan kami seperti biji mata-Mu. Kau melindungi kami, Kau memagari kami dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami mau belajar terus mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah.
kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-berkat yang kami terima membuat kami kagum akan Kau Tuhan. Telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Oh, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau. Saya persilakan yang berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa, kita sepakat, kita berdoa bagi pemerintahan agar bersikap tegas dengan intoleransi di bangsa ini, dan kedua berdoa juga agar tokoh-tokoh agama di Indonesia mengajarkan, menebarkan toleransi, semangat toleransi di bangsa ini. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menganugerahkan dalam hidup kami. Kami boleh tinggal atas bangsa ini, di negeri ini Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, jamah pemerintahan bangsa kami ini di dalam menegakkan segala hukum bangsa ini, dalam tindakan-tindakan intoleransi di bangsa ini Tuhan. Jamah pemerintahan bangsa kami, berikan mereka hikmat Tuhan, kekuatan, kemampuan daripada Tuhan untuk menegakkan sikap-sikap intoleransi, perpecahan di bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para Kapolri, polisi. Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh bersikap tegas dalam segala upaya intoleransi di bangsa ini yang merusak sendi-sendi bangsa ini.
persatuan bangsa ini, kesatuan bangsa ini. Tuhan menjamah pemimpin bangsa kami. Kau melawat setiap mereka, memampukan mereka di dalam menegakkan hukum-hukum bangsa ini Tuhan. Sehingga kesatuan dan kesatuan bangsa ini tetap utuh Tuhan. Tuhan jamah bangsa kami, tolong bangsa kami Tuhan. Pimpin bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami tetap utuh Tuhan. Hingga bangsa kami tidak terpecah oleh segala orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan jamah mereka, jamah hati mereka, sehingga mereka Tuhan berbalik dari cara berpikir mereka, cara hidup mereka dalam memecah bangsa ini Tuhan. Menjamah mereka. Roh Kudus Engkau berkuasa atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin agama yang mengajarkan segala ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan beri mereka hikmat, kasih daripada Tuhan. Memampukan mereka dalam mengajar setiap umat mereka. Untuk mereka menjaga keberagaman bangsa ini. Tetap tinggal di dalam kebinekaan bangsa ini. Karena kebinekaan bangsa ini adalah fondasi bangsa ini. Sehingga bangsa ini tetap utuh di dalam Tuhan. Tuhan menjamah bangsa kami. Tuhan mengasihi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami. Kuasai bangsa kami. Sehingga bangsa ini hidup dalam keselamatan-Mu. Sehingga bangsa ini hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Keselamatan-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa ini. Engkau juga melawat setiap umat-umat-Mu yang percaya padamu, sehingga mereka boleh menjadi berkat atas bangsa ini, menjadi terang bagi bangsa ini, menjadi garam bagi bangsa ini, sehingga membawa bangsa ini hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan, dalam kasih Tuhan. Tuhan menjamah bangsa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi atas bangsa kami. Kami menyerahkan sepenuhnya bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkaulah yang berkuasa atas bangsa kami. Engkaulah bertahta atas bangsa kami. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Jamah setiap hati kami, taburi hati kami dengan kebenaran firman itu, sehingga kebenaran firman itu menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi terang bagi jalan kami, menuntun kami di dalam kehidupan, di dalam kebenaran yang akan Engkau Tuhan. Tuhan menjamah setiap kami, Tuhan Engkau melawat setiap kami, menjamah hamba-Mu, melurapi hamba-Mu, menguasai setiap hamba-Mu, memberikan hikmat daripada Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hamba-Mu Tuhan Bapa Gembala, sehingga dalam setiap kebenaran yang Dia sampaikan boleh mengajar dan mendidik kami untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas hamba-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi juga, selamat berbakti buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Kiranya kebaikan dan kasih setia Tuhan juga menaungi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Saya bersyukur jika kita hari demi hari masih terpelihara oleh Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita semua pasti tahu bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Betul ya? Siapa yang setuju? Hidup ini adalah sebuah pilihan. Setiap hari, bahkan setiap waktu kita membuat pilihan dan memutuskannya. Dari pilihan yang tidak memberikan pengaruh dan dampak yang berarti, yang kecil, yang remeh-temeh, sampai yang memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Contoh, ketika kita memilih makan, kita memilih busana, pakaian, kita memilih menghabiskan waktu ketika senggang dan seterusnya, hidup adalah pilihan. Beberapa orang membuat pilihan sembrono, sembarangan. Tetapi ada orang lain juga saking telitinya, dia sungguh berhati-hati membuat pilihannya. Sehingga tidak pernah membuat keputusan.
Kalau yang pertama tadi sembrono dan sangat mungkin dia membuat keputusan yang salah. Yang kedua, orang yang karena teliti dan hati-hati tidak pernah membuat keputusan. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Yang membuat keputusan dengan cepat, tidak berpikir panjang, tidak menimbang banyak, pokoknya jebret saja putus, selesai. Tapi ada yang memikirkannya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, dan tidak ada keputusan untuk sesuatu yang memberikan dampak yang panjang dalam hidupnya. Jadi mari kita menjadi orang yang ketika harus membuat keputusan, kita memilih bukan karena tergesa-gesa, tetapi juga bukan karena sesuatu yang membuat akhirnya kita tidak pernah mengambil keputusan. Sebab setiap keputusan kita pasti ada pengaruhnya. Entahkah jangka pendek sampai jangka yang panjang, bahkan sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Saya percaya bahwa kita harus menjadi orang yang bertindak bijaksana. Jika kebiasaan membuat keputusan yang sembrono, maka kita harus memikirkannya dengan sedikit lebih tenang. Tetapi saya percaya jauh lebih baik orang yang membuat keputusan dan salah daripada yang tidak pernah membuat keputusan. Betul ya? Kalau setuju ngangguk kan? Jangan ngangguk begini. Ya, membingungkan. Jadi karena ketika kita membuat keputusan yang salah dan keliru, kita masih bisa memperbaikinya. Daripada tidak pernah membuat keputusan sama sekali. Karena ketika kita berusaha membuat keputusan yang paling baik tetapi tidak pernah menuntaskannya, memutuskannya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi hidup adalah sebuah perjalanan. Ketika kita buat keputusan yang keliru, masih ada kesempatan, masih ada anugerah selama kita masih hidup. Tuhan menolong kita sekalian. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dari kitab Efesus pasal yang kedua. Hidup sebagai seorang yang menang. Hidup sebagai seorang pemenang. Ini sebuah pilihan menurut saya. Apa yang saya pelajari dan apa yang saya yakini menurut kitab suci, berdasarkan apa yang dikerjakan Kristus di kayu salib yang telah selesai itu, maka untuk seorang hidup dalam kemenangan atau terus-menerus hidup dalam kekalahan, itu adalah keputusan dia. Di pihak Allah dia telah melakukannya. Dia telah mengalahkan apa yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh manusia. Di sepanjang zaman, dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sampai selamanya. Dan hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil itu dia kerjakan bagi kita di kayu salib. Tetapi selanjutnya, apakah Anda akan hidup sebagai orang yang menang di atas kemenangan Kristus? Atau kita akan membiarkan kekalahan demi kekalahan menguasai kehidupan kita, jatuh dan bangun, terus menerus dan tidak pernah berjalan menghasilkan hal-hal yang berbuah kekal. Baru mau bertumbuh, padam lagi. Baru mau berbuah, rontok lagi. Baru mau buat keputusan yang baik, gagal lagi. Jika orang terus-menerus begini, kapan hidupnya menghasilkan buah yang bertahan sampai kekal? Tuhan ingin kita membangun hidup kita di atas pilihan. Kristus telah mengalahkan dosa. Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah mengalahkan iblis. Dan kita bisa mengambil pilihan yang benar setiap hari dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita membaca Efesus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saya membandingkannya dengan sebuah terjemahan yang sederhana, bahasa Indonesia sehari-hari. Dahulu kalian mati secara rohani karena berdosa dan melanggar perintah Allah. Jadi orang itu mati secara rohani kalau dia melanggar perintah Allah. Kalau dia melakukan sesuatu yang membuat dia berdosa, hamartia, melenceng dari sasaran dan kehendak Allah. Tubuhnya mungkin hidup, tetapi dia mati secara rohani. Itu yang terjadi ketika Adam membiarkan Hawa membuat pilihan yang salah dan tidak mencegahnya. Bahkan bersama-sama masuk dalam perbuatan yang melanggar, yang meragukan dan menolak Tuhan sebagai Raja dan pemimpin hidupnya. Dua-duanya jatuh karena melanggar, karena berbuat sesuatu yang menyimpang. Jadi sungguh kita harus berhati-hati supaya kita tidak mati secara rohani. Mungkin tubuh kita terpelihara di masa pandemi ini, puji Tuhan. Kesehatan kita baik, puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan rohani kita? Mari kita periksa. Orang-orang yang meletupkan api kebangunan rohani di abad-abad lampau, memberikan beberapa kriteria. Apakah saya sudah padam rohaninya? Apakah saya sudah mati rohaninya? Saya tidak bicara secara khusus tentang hal itu. Tapi mari, apakah rohani kita masih menyala? Bertambah berkobar-kobar. Karena bagaimanapun juga hari yang dijanjikan itu sudah semakin dekat. Kita sangat perlu mempersiapkan diri. Teman saya memberikan sebuah berita ketika daerah di tempat dia tinggal, toko dan kemudian rumahnya digoncang oleh gempa kemarin 6,1 setelah diralat dari 6,7. Dia berkata tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Saya percaya bahwa ketika tidak ada gempa, tidak ada banjir bandang melanda hidup kita. Karena kita tinggal di kota, daerah yang jauh dari laut, yang jauh dari gunung. Tetapi tetap ada bahaya yang lain. Yang jauh lebih mengerikan kalau kita tidak waspada. Bahaya kematian secara rohani. Bahaya kekeringan secara rohani. Bahaya roh kita padam karena terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang jasmani dalam hidup ini. Pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Berarti kalian taat kepada penguasa angkasa raya, yaitu roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak taat kepada Allah, terjemahan ini memberikan definisi yang sederhana. Karena orang itu memberikan dirinya, membuat pilihan untuk dikuasai oleh roh jahat. Jadi kalau kita ingin memenangkan jiwa, diri sendiri maupun orang yang di dekat kita, keluarga saudara kita, kita harus masuk dalam peperangan rohani. Tidak hanya sekedar bercerita tentang Yesus Tuhan, tetapi doa adalah sebuah kekuatan. Memperkatakan firman Allah. Karena kita berhadapan dengan kuasa roh-roh jahat yang membelenggu hidup seseorang. Jadi kalau orang tidak taat kepada Tuhan, bukan sekedar sebuah pilihan dari seorang manusia. Tetapi ketika dia buat pilihan yang salah, iblis mencengkeram dia. Hari demi hari ketika orang buat pilihan yang salah menjauh dari Tuhan, cengkeram iblis semakin kuat dalam hidup manusia. Karenanya jangan pernah membiarkan satu kali dan seterusnya kuasa kegelapan, pilihan yang salah, terus kita lakukan. Kita bisa buat pilihan yang salah, tapi mari kita berbalik, bertobat, merendahkan diri, memulai lagi meskipun sulit, daripada kita terus terseret dan semakin jauh. Hari ini, biarlah Tuhan menolong kita sekalian,
Supaya roh kita bangkit kembali. Dan kita juga punya belas kasihan melihat orang yang dikuasai oleh roh jahat. Supaya mereka boleh dilepaskan. Ada orang begitu cintanya dengan uang. Ada orang begitu tamaknya dengan uang. Ada orang begitu cintanya dengan perkara-perkara kedagingan. Sehingga hidup mereka tanpa disadari dikuasai oleh si jahat. Dan orang ini tidak mungkin taat kepada Tuhan. Karena dia mencintai yang lain daripada Tuhan. Dahulu kami semua sama juga dengan mereka. Kita hidup menurut tabiat manusia kita dan melakukan apa yang menyenangkan badan dan pikiran kita. Yang menyenangkan badan, yang menyenangkan keinginan-keinginan jasmani kita dan pikiran kita. Jadi pikiran memerintahkan, menguasai untuk orang akhirnya memuaskan keinginan-keinginan badaninya. Pada waktu itu kita adalah orang-orang yang kena murka Allah juga sama seperti orang-orang lain. Jadi dari bacaan 3 ayat ini kita dapati dan kita tahu ada 3 musuh rohani kita. Ayat yang pertama tadi dan seterusnya dalam ayat 3 kita dapati bahwa jalan dunia adalah musuh secara rohani yang bisa membuat kita terjerumus dalam kondisi yang berjauhan dari Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Jalan dunia, kebiasaan-kebiasaan orang dunia. Berarti itu sebuah lingkungan duniawi dengan nilai-nilai hidup yang duniawi. Dan ini bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hidup seseorang itu diarahkan, dituntun, dikuasai oleh apa yang menjadi nilai-nilai hidupnya. Seorang yang mengagungkan mamon, seorang yang mengagungkan pemuasan hawa nafsu seksual, seorang yang mengejar keinginan-keinginan dengan tidak memperdulikan Tuhan, akan menjadikan itu sebuah dorongan yang kuat. Kita hampir selesai untuk kali yang ketiga mungkin. Kehidupan yang digerakkan, dikendalikan oleh tujuan. Saya berharap kita bukan sekedar mengerti, tetapi mari kita menghidupinya. Tujuan hidup seseorang punya kekuatan yang hebat untuk menggerakkan dan mendorong dia. Saya mengenal orang yang ketika waktu masih kecil, masih masa remaja, hidup di kota kecil, di selatan dari kota ini. Mereka merasa sebagai keluarga dari orang miskin. Sehingga cita-citanya adalah bekerja dan kemudian jadi kaya. Untuk menunjukkan kepada orang, kami bisa. Keinginan untuk menjadi seorang yang kaya dan menunjukkan kepada orang lain, mendorong dia untuk bekerja dan berusaha sampai berhasil. Meskipun secara pendidikan formal dia tidak tinggi. Ada orang yang digerakkan oleh dendam sehingga hidupnya bisa bertahan melalui kesukaran dan kesulitan karena dendamnya harus terlampiaskan. Kalau Anda melihat kisah-kisah, cerita-cerita, film-film, seringkali dilatar belakangi sebagai dendam, sebagai motif dalam hidup. Tapi anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus, apa yang menggerakkan hidup kita? Apa yang mengendalikan hidup kita? 5 tujuan itu. Menjadi penyembah yang sejati, menjadi murid yang sejati, menjadi seorang pemberita damai, dan seterusnya. Bapak Ibu, berhati-hati ketika kita ada di dalam cara hidup yang membuat kita memotong, meninggalkan nilai-nilai kerajaan Allah. Penguasa kerajaan angkasa, iblis dan roh jahat yang selalu menggoda dan ingin menjatuhkan kita. Yang ketiga,
hawa nafsu daging, sifat manusia lama kita yang telah jatuh dalam dosa dan yang tidak pernah bisa mentaati kehendak Allah. Jadi hawa nafsu daging selalu tunduk, takluk ketika digoda. Karenanya menyadari bahwa kita masih tinggal dalam tubuh jasmani, di mana di dalam tubuh jasmani kita ada potensi yang begitu kuat untuk membuat kita berdosa. Tubuh jasmani ini seperti sebuah pabrik, meskipun mesinnya sudah dimatikan. Produksinya tidak lagi aktif, tapi kalau terus disuplai dengan bahan bakunya, mesin tubuh dosa kita akan hidup lagi. Perhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan setiap hari. Supaya jangan itu menjadi bahan baku untuk mengaktifkan kembali mesin dosa dalam tubuh kita. Memfilter apa yang masuk adalah sebuah tindakan yang bijak. Kita tidak bisa hidup terpisah dari orang-orang di sekitar kita. Kita tidak dipanggil untuk mengucilkan diri di gua-gua. Kita tidak terpanggil oleh Tuhan dan disuruh untuk membuang semua peralatan teknologi informasi. Kita hidup di dalamnya. Tetapi kita harus menjaga supaya semua yang bisa dipakai oleh si jahat untuk merusak pikiran kita, damai sejahtera dan sukacita dan kesucian kita, dengan bijak kita dan ketat menyaringnya. Saya percaya itulah sebuah tantangan. Kenapa Tuhan tidak mengangkat orang percaya seketika ketika dia menjadi percaya supaya tidak berdosa, supaya tidak jatuh, supaya tidak tergoda. Karena Tuhan ingin kita menjadi seorang yang menang dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin, saudara. Di sorga tidak ada air mata, tidak ada ratap dan tangis, tidak ada kematian, tidak ada dosa, tidak ada tantangan. Dan Tuhan ingin kita menang di sini, supaya kita ada bersama dengan Dia di sana. Bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi bersandar di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan yang telah menang di kayu salib. Bisakah kita mengalahkannya? Bisa. Karena sekali lagi, hidup adalah sebuah pilihan. Amin. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Yang di rumah boleh? Yang setuju katakan amin. Kita lihat dulu yang di rumah ya. Saya harap mereka semua buka videonya. Ya. Bagaimana yang di rumah? Setuju bahwa hidup menang atau kalah terhadap dosa, terhadap penguasa di udara, terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan oleh orang-orang di dunia adalah pilihan kita. Yang setuju katakan amin? Ya, kasih tanda dong bahwa Anda ya bisa mendengar ini dengan baik. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat responnya. Jadi dari 3 hal itu sebetulnya musuh terbesar yang harus kita kalahkan setiap hari adalah hawa nafsu daging. Yaitu ego kita sendiri. Sang aku, sang ego. Betul ya? Kristus mengalahkan maut, dosa, dan iblis di kayu salib. Tapi selanjutnya dia berkata, bagianmulah nak untuk melanjutkan semuanya. Dan engkau sendiri yang harus mengalahkan keinginan-keinginan jasmanimu, keinginan-keinginan dagingmu yang berjuang di dalam jiwamu. Karena Allah tidak akan melakukannya buat kita. Karena dia telah melakukannya di kayu salib. Dia hanya akan menolong, memberikan kekuatan dan mendorong kita. Tetapi Andalah yang membuat keputusan untuk mengalahkan itu semua. Jangan menyerahkan satu hal ini kepada Tuhan. Karena ini tanggung jawab kita. Anda tidak bisa berkata, Tuhan kalahkan keinginan dagingku. Tuhan kalahkan keinginan egoku. Tuhan berkata itu tanggunganmu nak. Itu bebanmu,
itu peperanganmu, itu salibmu. Dan itulah juga yang akan membuat engkau menerima apa yang aku janjikan di dalam kemuliaan. Karena mungkin saja ada orang yang menghasilkan buah dalam kehidupan dan pelayanan, dalam pekerjaan. Tapi dia tidak pernah berhasil mengalahkan hal yang di dalamnya. Sehingga di luar kelihatannya dia berbuah, tapi di dalamnya penuh kehancuran. Ini menyedihkan. Allah ingin kita bukan saja berhasil dari apa yang kita kerjakan dan orang bisa melihat dan menilainya. Tapi dia mau kita juga menang dalam kehidupan secara rohani setiap hari. Masih ingat tentang kompetensi, karakter, karisma. Itu 3 hal yang saling berkaitan. Kenapa kita harus menjadikan ini sebagai sebuah kewaspadaan? Karena keinginan jasmani, ego kita seringkali berlawanan dengan keinginan Tuhan. Dan inilah yang membuat orang begitu sulit bertumbuh dalam Tuhan. Dia mengerti firman Allah, tapi ketika tiba waktu harus menerapkannya, dia sulit. Karena keinginannya adalah keinginan yang berbeda. Bahkan mungkin berlawanan dengan keinginan Tuhan. Betapa upaya ekstra harus dikeluarkan oleh malaikat ketika mendorong keluarga Lot dan istrinya dan 2 orang anaknya untuk secepatnya keluar dari kota yang akan di bumi hanguskan Tuhan. Berlambat-lambat sehingga malaikat berkata, ayolah segera. Sebentar lagi juga akan datang hukuman. Ayolah segera. Begitu sulitnya untuk membawa mereka keluar menjauh dari tempat di mana Tuhan akan menjatuhi murkanya. Mereka tidak tahu. Ketika Tuhan mendorongnya untuk menjauh dari tempat yang mengerikan itu. Mereka berlambat-lambat. Malaikat harus menyeretnya. Menariknya. Mendesaknya berulang-ulang. Dan itu pun gagal. Istri Lot tidak bisa merespon dengan benar. Keinginannya berbeda dengan keinginan Tuhan. Tuhan ingin dia selamat, tapi dia ingin mempertahankan hidup, kenyamanan, dan mungkin kekayaan. Tuhan ingin dia lebih besar lagi hasilnya yang dia peroleh. Tetapi dia terpaku dengan apa yang dia senangi. Hal seperti ini juga terulang dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mau membawa kita kepada kedewasaan dan kemenangan. Melatih kita jadi seorang murid untuk memenangkan orang lain. Menjadikan kita seorang mentor, pembimbing bagi sesatu jiwa. Kadang-kadang ngerasa egois, rasa tidak percaya diri. Menghambat kita. Tuhan ingin kita membuat keputusan meskipun keliru. Selama masih ada kesempatan, kita bisa mengoreksinya. Amin. Tapi jangan tangkap dengan pengertian. Kalau begitu buat keputusan sembarangan. Tidak. Kita harus berhati-hati. Tapi cepatlah buat keputusan. Putuskanlah. Nanti kalau keliru masih ada kesempatan mengevaluasinya. Saya seringkali mengeluarkan surat-surat keputusan ketika menjadi ketua badan pekerja daerah selama belasan tahun. Selalu ada sebuah konsideran di terakhirnya. Surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat hal-hal yang keliru. Jika ada kesalahan, harus ada sebuah penjelasan yang memberikan landasan ketika surat keputusan ini diralat, dicabut, atau dibatalkan, atau diperbaharui. Seorang tidak boleh menguncinya bahwa surat keputusan ini tidak akan pernah diralat dan dikunci. Dalam tata gereja Bethel Indonesia, dari 100 lebih pasal itu, ada satu pasal yang memang dikunci dengan sebuah kalimat, tidak bisa dirubah. Siapapun ketua sinodenya, apapun hasil persidangan sinodenya, pasal itu tidak bisa berubah. Pasal tentang apa? Pasal tentang
aset dan perbendaharaan gereja lokal. Sehingga ini menjadikan GBI menjadi gereja yang otonom dalam hal mengelola aset keuangan gereja lokal. Sehingga ketika kita membangun tempat ini dan menjadikannya di atas landasan sertifikat hak milik Gereja Bethel Indonesia, pengurus pusat, siapapun tidak bisa mengambilnya. Tidak ada pribadi yang bisa mengambilnya. Itu sebuah pasal yang dikunci seperti itu. Tapi selebihnya, pasal-pasalnya dinamis. Kenapa? Betapapun rapat-rapat itu didahului dengan doa, pertimbangan yang matang, kadang mungkin diskusi sampai debat yang panjang, masih selalu ada ruang kesalahan. Kalau salah buat keputusan bagaimana? Perbaiki. Betul Bapak Ibu? Itu secara organisasi. Dalam hidup kita juga begitu. Seorang pria kadang buat keputusan yang keliru meskipun sudah mempertimbangkannya baik-baik. Sudah mendoakan dan menggumulinya. Seorang anak muda mungkin bisa keliru buat keputusan. Meskipun dia berhati-hati. Tetapi ketika kita sadar kekeliruan, ayo kita kembali mencari kehendak Tuhan. Saya percaya itu jauh lebih baik dari orang yang tidak pernah membuat keputusan apapun dalam hidupnya. Tuhan tanya, maukah engkau mengasihi aku? Maukah engkau menyerahkan hidupmu bagiku? Maukah engkau melayani aku? Maukah engkau memberikan waktumu bagiku? Maukah engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Dan orang berkata, nantilah Tuhan. Nantilah Tuhan. Tahun demi tahun, waktu demi tahun, waktu demi waktu. Sampai nanti di meja pembaringan, operasi. Atau di tempat tidur ketika tidak berdaya. Baru mungkin orang itu berkata, aku mau melayani Tuhan. Aku mau beri waktu dan hidupku kepada Tuhan. Bisakah saudara menyadari betapa banyak orang tidak pernah membuat keputusan penting dalam hidupnya. Yang memberi dampak sampai kekal. Ayo pagi ini, Tuhan menolong kita. Apa yang Allah taruh dalam kerinduan di hati kita untuk melakukan kehendak-Nya. Mintalah anugerah-Nya supaya kita bisa melakukannya. Amin. Ciri orang yang menang atas keakuan, atas egonya. Yang pertama dia harus merendahkan diri. Karena Anda nggak bisa menang kalau Anda meninggikan diri. Meninggikan diri bukan berarti menang, tapi sebuah kekalahan. Derek Prince puluhan tahun menulis sebuah buku dan juga buku-buku yang lain. Mengalah itu indah. Katakan dengan saya sama-sama, mengalah itu indah. Kalah Pak? Enggak, mengalah bukan kalah. Ketika kita mengalah, berarti kita lebih besar dari persoalan kita. Kasih kita, kerelaan berkorban kita. Ada satu kalimat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 atau 7 yang kemarin kita baca. 6 ya. Mengapa engkau tidak rela menderita ketidakadilan? Mengapa engkau tidak mau lebih susah sedikit? Mengapa engkau tidak mau berkorban? Karena jika engkau mau berkorban, engkau mau memikul salib lebih berat sedikit, engkau mau lebih rendah hati sedikit, masalahmu selesai. Perseteruanmu selesai. Tapi banyak kali kita mempertahankan diri kita. Kita berkata, saya tidak pernah mau ngalah sampai mati. Jangan. Tuhan ingin kita rendah hati. Amin. Mau mengalah. Bukan karena pertimbangan apa-apa. Karena Tuhan mau kita menjadi pemenang. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Di dalam hidup seperti sekarang ini pasti tidak mudah menghargai orang lain.
Mungkin Anda pernah dikirim artikel tulisan guru-guru dan para pendidik di Jepang ataupun di negara maju yang punya etos kesantunan, tata kerama yang tinggi. Mereka berkata, kami lebih risau kalau anak-anak kami tidak bisa antri. Kami tidak risau kalau anak sampai kelas 4 tahun tidak bisa berhitung, matematika tidak pintar. Tapi kami akan menjadi seorang guru yang merasa gagal kalau tidak bisa mendidik anak-anak kami di masa SD-nya. Di kelas-kelas awal ketika dia mulai belajar di sekolah. Sebagai murid yang tahu antri. Menghargai hak orang lain. Dalam filosofi antri. Ada banyak hal di sana. Jujur kadang-kadang kita pun gagal. Kita tahu banyak hal-hal yang hebat. Tapi menghidupi budaya antri yang di dalamnya ada sebuah hormat untuk orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak merasa lebih penting dari orang lain dan seterusnya. Kadang-kadang itu tidak ada dalam hidup kita. Kadang-kadang kita selalu ingin mendapat dispensasi. Sebuah perlakuan khusus dan istimewa. Ajari anak-anak kita. Dan jangan risau kalau mereka tidak terlalu mengerti bahasa asing. Dalam masa-masa kecil mereka. Tapi lebih risau ketika dia rebut makanan kakaknya, adiknya. Ketika dia mengambil sesuatu dan tidak merasa bersalah. Ketika dia tidak mau ngalah. Kadang kita merasa, anak saya kelas 1, kelas 2 tidak bisa baca. Bingung, sudah ini, sudah itu. Kita pikir kepandaian secara akademis, intelektual sangat penting. Lebih penting dari sebuah nilai menghargai orang lain. Saudara, kalau ini tertanam dalam hidup anak-anak kita, dia akan jadi orang yang bisa dewasa. Dan jadi berkat. Ini filosofi pendidik yang belum tentu Kristen. Kalau kita pernah membuat prioritas yang salah terhadap anak-anak kecil, anak-anak kita di dalam masa usia emasnya, ayo kita perbaiki. Amin. Jangan jejali dia dengan hal-hal yang kelihatan akan membuat dia hebat. Saya pernah membaca atau mendengar kesaksian orang, anak-anak di Amerika umur kelas 4, dibandingkan dengan anak SD kelas 4 Indonesia, mereka kalah. Karena mereka ditanamkan hal-hal yang mendasar sebagai manusia. Dan kita ngebut dengan kurikulum, dengan semua yang kita anggap hebat. Tapi jadinya hanya pandai saja. Tuhan ingin kita rendah hati. Amin. Keluar gereja, ya kan? Oh, saya mau cepat buka toko, seumpama begitu. Ya kan? Di depan kita ada nenek-nenek. Gimana saudara? Kalau kita memberikan persembahan seumpama, kotaknya terbatas. Memberi baik. Tapi ketika kita memberi juga dengan menghormati orang lain. Bagus. Antri makanan. Saya jarang pergi ke pesta di gedung kesenian atau tempat lain. Tapi kadang lihatnya malu. Ini bukan orang miskin yang tidak makan. Tapi ketika sudah mulai makan, semua. Ya kan? Perhatikan. Bahkan di gereja pun bisa gitu. Ayo. Kenapa kita takut? Seperti tidak kebagian. Mengambil banyak. Tapi tidak dimakan semua. Saya ingin katakan itu jahat, saudara. Di negara maju Anda didenda, meskipun Anda membeli dan membayarnya. Berapa banyak orang pergi ke pesta mengambil tumpuk-tumpukan dan tidak makan. Itu sikap yang jahat. Bukan karena Anda sudah membayar, bahkan di resto, ketika Anda membayar pun, Anda tidak boleh berlaku yang tidak sopan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Dia rela merendahkan dirinya untuk melayani dan mencuci kaki para muridnya. Ini sebuah tamparan yang hebat bagi murid-muridnya di kala itu. Sehingga Petrus merasa malu. Dan Petrus berkata, Tuhan, jangan, harusnya kami. Kita tahu para hamba pun punya semacam tingkatan. Hamba yang paling rendahlah yang menyambut tamu. Dan kemudian mencuci kaki mereka. Di restoran Padang pun atau di jenjang pekerjaan yang lain pun ada jenjang-jenjangnya. Dan mencuci kaki para tamu adalah tugas seorang dulos yang paling rendah. Dia diajari itu yang pertama, menghormati tamunya. Dan Yesus melakukannya. Sehingga Petrus merasa risih dan malu. Jangan Tuhan. Tapi Tuhan mau melakukannya. Yohanes pasal 13. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Jadi kalau hanya mencuci kaki para murid yang tidak layak, terlalu tinggi bagi dia seorang raja, dan terlalu rendah yang dilayani. Ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat. Dan Yesus telah melakukannya. Kemarin saya selalu katakan di masa Jumat Agung sampai kepada hari Minggu atau sebelumnya. Kadang-kadang orang begitu marah dan kecewa karena menganggap hidup ini tidak adil. Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan pun tidak diperlakukan adil. Dan dia melakukannya. Maukah kita ketika kita merasa itu tidak adil buat saudara. Perlakuan yang Anda terima dari orang lain tidak adil mungkin. Tapi maukah kita juga memandang Tuhan yang diperlakukan tidak adil. Tapi demi menolong kita, dia mau melakukannya. Kebenaran yang kedua untuk kita bisa mengalahkan ego dan menang atas hal-hal yang ada di sekitar kita adalah menjaga hati kita. Amin. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita tidak jaga, maka semuanya dimulai dari sana jadi rusak. Karenanya pemazmur berkata, apa yang harus kulakukan? Menyimpan firman-Mu dalam hatiku. Kita perlu menyimpan firman dalam pikiran kita. Supaya dia membaharui pola pikir kita. Tapi hati adalah juga tempat terbaik untuk kita menyimpan firman. Karena kalau hanya ada di pikiran, seringkali orang ini hanya tahu firman, tapi tidak bisa menghidupinya. Orang yang menang atas keakuan adalah orang yang bisa menjaga hati agar tidak mudah kecewa melihat kelemahan orang lain. Menjaga hati bukan sekedar supaya kita hidup terasing. Tapi saya sedang berkata bahwa di tengah hidup orang banyak ketika kita berhadapan dengan orang yang lemah, yang mungkin membuat keputusan yang keliru, kita sangat mudah tergores dan menjadi kecewa karena kelemahan orang di sekitar kita. Lihat kelemahan suami, kelemahan istri, kelemahan orang tua, kelemahan anak, kelemahan rekan sekerja. Kita kecewa dan tergores kuat. Yesus yang tidak pernah berdosa itu penuh kasih dan baik hati. Namun akan tetap ada orang seperti Yudas Iskariot yang tega mengkhianati dia. Kalau Anda menyebut Yudas, tambahkan identitas keduanya, Iskariot. Ya, karena ada Yudas juga yang baik. Yudas yang menulis satu pasal dengan begitu tajam dan keras.
itu adalah seorang murid yang adalah juga saudara Yesus secara jasmani. Jadi kalau Anda bicara Yudas, Yehuda sama, itu bicara tentang sesuatu yang indah, pujian kepada Allah. Jadi tidak semua Yudas mengkhianati Yesus. Hanya Yudas Iskariot. Jadi kalau ada anak yang namanya Yudas, jangan bilang pengkhianat. Enggak. Yudas yang mana dulu? Karena Yudas atau Yehuda berarti sebuah pujian bagi Tuhan. Amin. Ya. Jangan kemudian berkata, semua Yudas pasti salah. Enggak, hanya Yudas Iskariot. Jadi saya ingin menanamkan ini dalam pikiran dan hati kita. Ayo kita baca sama-sama. Tuhan Yesus tidak kebal terhadap kesukaran dan penderitaan. Wow. Bisakah Anda mencernanya dan merenungkannya? Allah dalam rupa manusia tidak kebal terhadap kesukaran. Tidak kebal terhadap penderitaan. Berarti selama dia tinggal dalam tubuh manusia, dia menjadi pribadi yang menanggung kesukaran dan penderitaan. Bahkan penderitaan yang sangat hebat. Di mana pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa mengiring Kristus, Anda tidak perlu menderita. Itu pengajar palsu. Kalau dia pendeta-pendeta palsu. Kristus tidak kebal terhadap penderitaan dan kesukaran. Kenapa? Karena melalui penderitaan dan kesukaran yang Allah izinkan, dia menang atas dosa, iblis dan maut. Ibrani pasal yang kelima ayat 8 dan 9 saya ngajak kita membacanya. Yesus adalah anak Allah. Tetapi meskipun begitu, ia belajar menjadi taat melalui penderitaannya. Maka sesudah ia dijadikan penyelamat yang sempurna, ia menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Rasul Petrus menulisnya berayat-ayat dalam suratnya. Penderitaan badani membuat kita memperoleh bagian dalam kesucian Allah. Jika kita menolak keinginan jasmani, itu penderitaan. Ketika hawa nafsu yang ada di dalam kita, Anda kalahkan, itu penderitaan. Ketika Anda ingin marah dan memaki orang, dan Anda mengampuninya, itu penderitaan. Ketika Anda dihina, dan Anda tidak membalas. Bahkan Anda berdoa, kiranya Tuhan memberkati kamu. Kamu tulus, tulus. Kenapa bisa? Karena Tuhan mengajarnya. Itu sakit, saudara. Ketika Anda yang lebih tua, mungkin Anda yang lebih tinggi posisinya berkata, maaf, saya salah. Itu penderitaan. Hawa nafsu daging kita mungkin berontak. Manusia daging kita bilang, saya lebih tua, saya lebih tinggi jabatannya, saya lebih senior dari kamu. Mana mungkin saya salah dan mengakunya. Sampai ada pepatah, parents never do wrong. Orang tua tidak pernah salah. Ini sebuah filosofi salah dari dunia dan Anda nggak perlu melakukannya. Namanya manusia, orang tua sekalipun, pendeta sekalipun bisa salah. Ketika kita salah dan ditegur, dan kemudian kita tidak balik membenci, tapi mengasihi orang yang menegur kita, kita disebut orang bijak. Maka Amsal berkata, kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Tapi jangan kecam orang bebal, karena engkau akan dibenci dan dimusuhinya. Jadi kalau Anda menegur dengan kasih, dan orang itu berbalik membenci saudara, berarti orang itu adalah orang, katakan saudara, sesuai dengan Amsal, orang bebal, tapi dia sudah tua Pak. Dia mengerti banyak ayat Pak. Dia sering berkhotbah di gereja Pak. Dia pendeta Pak. Kristus rela menderita dan dia taat sampai mati. Dia tidak kebal. Kita tahu gambaran ini kan?
Di Taman Getsemani dia berdoa. Kalau boleh cawan ini lalu, cawan pahit ini. Apa yang ada di dalam penderitaan yang hebat bukanlah paku, bukanlah mahkota duri, tetapi terpisah dari Bapa. Itu penderitaan yang hebat. Ketika dia harus menanggung dosa kita, dia akan terpisah dari Bapa. Alkitab berkata dia menjadi terkutuk karena kita. Itu sebuah pilihan yang sulit. Itu penuh penderitaan. Jiwanya robek. Pembuluh darahnya pecah. Batinnya menjerit. Tubuhnya enggak kuat. Mana lebih berat di Taman Getsemani dibandingkan di Golgota. Gambar di atas, gambar di Taman Getsemani. Yang dibawa ketika dia memikul salib. Menurut saudara, mana yang lebih berat dalam penderitaan Yesus? Ketika dia memikul salib, tidak ada kata-kata keluhan yang keluar. Kecuali hanya berkata, aku haus. Tapi di Taman Getsemani 3 jam dia berdoa. Untuk satu topik yang sama dalam penderitaan yang hebat. Lukas seorang tabib. Dia menganalisa mengapa pembuluh darah pecah dan kemudian keluar bersama dengan keringatnya. Dan itu yang terjadi pada Yesus. Siapa yang begitu tegang dan depresi dan gentar sampai keringatmu berdarah? Gak ada. Jadi Yesus mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan tubuh manusia tidak mampu. Kalau Anda terlalu panas, tubuh secara otomatis mendinginkan tubuh dengan mengeluarkan cairan, keringat. Tapi ini bukan keringat air, keringat darah. Itu penderitaan yang hebat. Dia tidak kebal. Dia rela melakukannya. Satu lagu dari Jimris berkata, bukankah dia bisa memanggil ribuan malaikat untuk menolong dia. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memikulnya sendirian. Dalam hidup, kadang mungkin Anda merasa harus Anda sendiri yang memikulnya. Anda tidak bisa share beban ini kepada orang lain. Share makanan bisa, share uang bisa. Tapi ada beban yang Anda tidak bisa berikan kepada orang lain. Karena Tuhan berkata itu salibmu. Amin. Itu salibmu. Kau hanya bisa minta orang menguatkan hatimu. Tapi engkau yang harus memikulnya. Kau nggak bisa potong itu salib lebih pendek lagi. Nggak bisa ganti dengan styrofoam. Itu salibmu. Jika ada durinya. Jika berat bagi badan untuk memikulnya. Itu salibmu. Tapi salib itu yang akan berganti menjadi mahkota. Amin. Kalau Anda mau mahkota tapi tidak mau salib, tidak mungkin. Apa yang Yesus alami adalah hal yang juga bisa terjadi dengan kita. Sehingga dia berkata dalam Yohanes pasal 16, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bila Tuhan izinkan ini sebuah kesaksian seorang yang pernah ditawan di kamp tawanan Jerman di Perang Dunia Kedua. Bila Tuhan izinkan kita berjalan di tanah berbatu dan berduri, maka dia juga akan memberikan kita sepatu yang kuat. Puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak memberikan Anda sepatu yang kuat, dan Anda harus berjalan di jalan yang berduri, Anda juga harus berjalan, bukan? Halo? Ini hal yang ideal. Tapi kadang-kadang Anda juga tidak memberi, Tuhan juga tidak memberikan sepatu kepadamu. Cuma dia berkata, berjalanlah, ikuti aku. Halo? Bersyukur kalau ada orang yang meyakini kebenaran ini dan terjadi. Tapi sekiranya tidak, apakah engkau mau juga memikul salib?
bersama dengan Dia. Ya kan? Yesus tidak pahit hati ketika dikhianati, bahkan ketika dianiaya oleh orang yang terdekatnya, sehingga dia tidak mencaci maki ketika dia dicaci maki. Tidak membalas ketika dia dicaci maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kadang-kadang kita ketika terancam, menderita, kita balik mengancam orang. Tapi Tuhan mau kita menjadi teladan bagi Dia. Yang ketiga, terakhir, tetap lakukan hal yang baik. Ketika Petrus berkata begitu, Yesus tetap menanggalkan jubahnya dan tidak berkata, nah kau murid sudah tahu nih, ayo sekarang cuci kaki. Ya kan, berapa banyak kita memberi contoh ketika ada yang merespon, Petrus bilang, sini Tuhan, biar saya mencucinya. Apa Yesus bilang? Nah, pinter kau sudah. Bukan ambil sepeda. Pinter kau Petrus. Ayo ini baskom, ini handuk. Ayo cuci kaki kami semua. Berapa banyak kali kita berhenti melakukan yang baik ketika ada orang yang mengerti dan mau membantu. Sehingga niat mulia yang ada di hati kita dan kita sudah mulai, stop. Karena berkata, ya terus kamu yang lebih cocok. Harusnya kau dari tadi. Dasar. Halo? Enggak. Yesus tidak begitu. Dia tanggalkan jubahnya. Dia pakai handuk ikat pinggangnya. Dia tetap ambil lap dan air. Dan tetap membasuh kaki muridnya. Saya berkata tetaplah melakukan hal yang baik. Meskipun sepertinya Anda berkata, asal engkau sudah mengerti niatku, sudah cukuplah. Enggak. Baru niat belum apa-apa, kecuali niat berdosa. Tapi kalau niat baik Anda harus menuntaskannya dengan tindakan. Betul? Ada orang berkata, asal niatmu baik cukuplah. Enggak. Sesudah niat baikmu, Anda harus melakukannya dengan sebuah tindakan nyata. So, kalau hanya berpikir aku harus berbuat baik, tapi Anda enggak pernah melakukannya. Lakukan. Niat baik harus terwujud. Dia rela melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Pemenang atas keakuan tidak memikirkan diri sendiri, melainkan tetap melayani orang lain. Siapa kita? Dia yang adalah Tuhan, pemilik, pencipta dan penguasa langit dan bumi, mau merendahkan diri. Berapa tinggi Anda, sehingga Anda tidak mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Kalimat penutup dari Yohanes 13 ini, ayat 7. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Tuhan memberikan sebuah teladan. Nanti kau tahu apa yang aku lakukan. Dan hampir semua murid-muridnya menaruh ini dalam jiwanya. Sehingga mereka pergi ke banyak tempat, ke banyak bangsa. Dan ketika mereka diperlakukan dengan aniaya yang hebat. Dibunuh dengan cara yang tidak normal. Ada yang dilemparkan ke dalam kuali yang penuh minyak mendidih. Ada yang disalibkan dengan kepala di bawah. Ada yang kulit kepalanya dikelupas. Tapi para murid ini tidak pernah ragu untuk melakukan kebenaran Allah demi keselamatan orang lain. Terakhir, jangan jemuh berbuat yang baik dan benar. Ayo kita baca sama-sama ayat ini dan kita berdiri. Galatia pasal 6 ayat 9 kita baca sama-sama dengan keras juga yang di rumah. Sebab itu, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Yang percaya katakan amin. Yang mau melakukannya amin 2 kali. Sekali baru itu. Amin, amin begitu ya.
Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah apa yang Kau ajarkan kepada kami pagi hari ini membaharui kehidupan kami. Sehingga pilihan-pilihan yang harus kami buat setiap hari adalah pilihan yang penuh dengan pertolongan dan pengertian dari Tuhan. Kami sadar kami bisa buat keputusan yang salah. Tapi Tuhan tolong kami. Beranikan kami untuk membuat keputusan yang benar. Yang memberikan dampak hari ini, besok, sampai kekal. Biar setiap kami tidak menjadi orang yang ragu untuk mengasihi-Mu, menyerahkan hidup-Mu kepadamu, melakukan kehendak-Mu seumur hidup kami. Tuhan yang telah menang atas dosa, maut, dan iblis. Tuhan ingin kami berjuang dalam perlombaan iman kami masing-masing. Kami tahu ada beban dan salib yang harus kami pikul yang tidak dapat kami lepaskan. Kami mau menjadi orang yang setia memikulnya ya Tuhan. Karena kami tahu satu kali kelak salib kami berganti dengan mahkota dari Tuhan. Kami tahu ketika kami taat dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, di tengah kesukaran, mengalahkan keinginan-keinginan daging kami. Kami tahu kami memilih jalan hidup penuh damai sejahtera. Jangan biarkan seorang pun di antara kami yang sembrono, ataupun yang tidak melakukan sebuah keputusan yang penting dalam hidupnya. Terlebih kehidupan yang berdampak kepada kekekalan. Apa yang kami buat hari ini dalam keputusan-keputusan iman kami, kami tahu ini akan memberikan dampak kekal bagi kami. Tuhan tolong kami. Berdoa buat setiap anak muda, remaja, sampai orang dewasa dan lanjut usia. Kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk berkemenangan, mengatasi setiap tipu daya si jahat, mengatasi setiap keinginan-keinginan berdosa yang menentang kehendak Allah. Kami ingin menaklukkan keinginan diri kami, kehendak daging kami di dalam kedaulatan Tuhan. Di perjalanan pengembaraan yang singkat, jangan seorang pun melenceng ya Tuhan. Karena keputusan yang salah. Karena pilihan-pilihan hidup yang salah. Tapi kalau ada yang salah kemarin, hari ini kami mau memperbaikinya ya Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu, ada yang membuat keputusan yang salah dengan hidupnya. Pagi hari ini biar Engkau membaharui hati kami. Memulihkan kami. Di kaki salib-Mu, kami membawa seluruh hidup dan beban kami, untuk Engkau gantikan dengan beban yang daripada-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk terus berjalan hari ini, besok, sampai selamanya di dalam penyertaan-Mu, dengan menyerahkan diri kami setiap waktu kepada Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami, pikiran, bahkan angan-angan hati kami. Kami bersyukur karena kami milik-Mu ya Tuhan. Berkat Tuhan atas kami yang di gereja, atas kami semua yang di rumah-rumah dimanapun kami berada, di Batu Raja, di Jawa, bahkan dimanapun kami. Tuhan, jadikan kami berkat, terang yang bercahaya, menolong orang-orang yang lemah dan bimbang. Sebab Engkau mengasihi jiwa-jiwa. Pakai kami untuk menjadi terang yang bercahaya dalam kegelapan hidup. Berkat Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu para pemberita kabar baik, untuk terus-menerus membawa terang Allah, membebaskan tawanan, sebab Engkau telah membeli dengan darah yang kudus dan mahal. Pakai kami untuk membuat terang keselamatan itu di lingkungan keluarga, kawan, dan kenalan kami.
Terima kasih banyak Bapa. Pujian dan hormat hanya bagi Engkau saja. Seluruh ucapan syukur, penyembahan, dan persembahan-persembahan kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi alat untuk menjadi pelebaran kerajaan Allah di bumi ini. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat sempurna dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pengurapan Roh Kudus, bersama kita sekalian pagi ini sampai Tuhan membawa kita semua masuk dalam rumahnya yang kekal. Haleluya, haleluya, amin.